Wait! Put your hands up! What my fault? I saw you dealing with that guy. Kehidupan di Jakarta yang keras membuat Michael dan ibunya harus bekerja membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Mama saya tanya gini, kamu mau begini-gini aja hidup di Jakarta? Saya cuma bisa jawab, ya enggak Mi, cuman mau apa lagi gitu. Mami mau kerja di Amerika. Kamu mau ikut nggak? Saya cuma punya rencana mau ke Amerika itu karena saya punya utang di bank dan rumah ini mau disita sama bank. Jadi saya pikir kalau saya cari uang sendiri nggak mungkin, saya harus berdua sama Michael. Saya cuma pikir kalau saya cari uang, saya bisa jadi kepala rumah tangga yang baik sebagai anak yang baik untuk orang tua saya. Saya melihat ini sesuatu kehidupan yang baru gitu. Jadi bilang, Mam, oke, saya ikut. Kenapa ikut? Amerika, men. Amerika kapan lagi gitu kan. Amerika, negara impian ada di depannya. Namun kenyataannya tak seindah angan Michael. Akhirnya saya mulai kerja, cuci piring sambil nangis gitu. Saya bilang, Tuhan, kok sesusah-susahnya saya di Jakarta. Nggak pernah sampai kayak suruh nyuci piring 14 jam. Sampai tangan biru-biru semua. Sukanya pengen nangis gitu. Merasa tidak mendapatkan apa yang ia impikan, Michael pun akhirnya pergi ke Florida dan berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sana. Situ saya mulai kerja sebagai pelayan. Yang membuat saya bertahan di sana itu karena penghasilannya cukup baik. 3 tahun bekerja di tempat itu membuat pemilik restoran terkesan dengan kerja kerasnya. Michael pun mendapatkan promosi. Saya dipromosikan jadi manajer dan dipercayakan untuk mengepalai waiter-waiter yang ada di situ. Ada suatu kebanggaan. Dan di posisi manajer itu, saya penghasilannya cukup baik. Saya sempat bilang sama mama saya. Dia bilang, udah Mam, lebih baik Mami pulang. Mami udah waktunya istirahat, Mami udah capek. Biar nanti aku yang beresin soal rumah, apa gitu ya, biaya hidup. Memang tiap bulan ya dia kirim, ya saya yakin ya udah. Sebenarnya udah saya pulang. Tuh. Karena saya komit kalau saya mau menjadi kepala keluarga yang baik untuk mama saya, untuk adik-adik saya. Wah ini gue nih gitu. Bisa menjadi kepala keluarga memang membuat Michael bangga. Namun di tengah kejayaannya, peristiwa pemboman OTC 11 September 2001 ternyata mempengaruhi kehidupan ekonominya. Ia pun kembali ke Los Angeles dan harus rela meninggalkan pekerjaannya. Pekerjaan di Florida saya tinggalin semuanya. Ternyata di hari pertama saya di Los Angeles, saya ketemu dengan saudara-saudara saya. Dia tanya, Mike, mau pakai putau nggak? Langsung tunjukin. Mulai deh, cobain, oh ya gimana sih putaunya Amrik. Michael tak menyangka bahwa sesuatu yang ia tinggalkan di Jakarta ternyata kembali mengejarnya. Dulunya saya orang berada, sejak saya ditinggal papi, saya kehilangan teman-teman, saya minder, dan saya merasa kayaknya gue udah gak cocok lagi di sini. Saya lari ke narkoba, malah saya terjerat lebih dalam lagi, dan saya nggak bisa lari kemana-mana. Bagi Michael, cengkraman narkoba terlalu kuat. Rasa nikmat yang ditawarkan kembali oleh barang itu membuat Michael harus kehilangan segalanya. Saya jatuh makin dalam lagi. Pikiran saya itu cuma narkoba, narkoba, dan narkoba gitu. Sampai saya punya mobil hasil kerja saya di Florida, itu saya taruh di bandar. Kayak ada sesuatu yang membuat, udahlah, hidup lu udah cuma buat narkoba gitu. Hati saya cuma bilang gini, aduh ngapain gua kerja, duit habis lagi. Sampai udah males deh. Bener-bener diikat gitu, bener-bener ditarik gitu, bahwa narkoba tuh yang terutama gitu. Saya udah gak mikirin, kalau saya punya mami, punya orang tua, punya adik, itu semuanya udah kayaknya gelap banget, ditutupin banget, pikiran saya itu semuanya ditutupin. Saya merasa curiga, setiap saya tanya selalu, aku lagi sibuk, aku repot, aku pulang udah malam. Ini anak kayaknya nggak benar lagi. Dikarenakan tidak memiliki penghasilan dan ketergantungan tubuhnya dengan narkoba, membuatnya mampu berbuat nekat. Saya harus jual barang untuk dapat uang. Dengan malu-malunya saya, dengan gengsinya saya.
Tapi karena badan begitu sakit, No. $5, sir. It's okay. $3 oke lah, saya bilang gitu. Saya langsung lari ke bandarnya. Tanpa takut, dulunya saya takut tuh masuk ke gang itu. Saya udah nggak takut, badan gue udah sakit. Saya sudah mulai menikmati sekali gitu dengan keadaan saya. Saya lupa rumah saya di mana, keluarga saya di mana, saya nggak pusing. Saya udah di jalanan. Saya cuma mikir kalau ya ini memang tempat gue gitu. Posisinya saya nggak mungkin beli lagi, jadi saya belajar jadi calo. Kehidupannya sebagai calon narkoba dengan banyak pembeli ternyata dilihat oleh seorang bandar besar di lingkungan itu. Saya mulai dipercaya sama bandar ini. Dia bilang gini, lu udah mesin pembuat uang buat gue. Lu bawa banyak pasien ke gua dan gue dapet keuntungan. Dan sekarang mulai hari ini lu mau kerja nggak buat gua? Jadi lu jangan calo. Lu gua kasih barang. Gila men. Are you sure? Gue dapet promosi gitu kan. Gue dulu mesti jual-jual topi gitu kan. Sekarang gue gampang megang barang. Kayaknya gue di jalanan dapet respect gitu. Orang pasti nyari gue, men, apa kabar segala macem gini segala. Mereka cari gue. Gue mulai diterima dan gue mulai kayaknya seolah-olah tanda kutip gue dihargai. Dan gue dipandang di situ. Gue nggak kecil lagi. Gue bukan orang yang minta-minta lagi. Tapi gue dikasih kepercayaan sama bos bandar gue sendiri. Meski ia dapat menikmati narkoba dan menjadi seorang kepercayaan sang bandar, hati nuraninya seakan berteriak. Dengan narkoba yang begitu berlimpah, dengan uang yang ada lah, dan saya diterima. Di hati kecil saya ada teriak gitu. Saya teriak Tuhan, tapi nggak tahu saya Tuhan yang mana saya teriak. Cuma bilang, Tuhan aku tuh capek begini. Harus bangun pagi, make, siang make, dan teriak kadang-kadang, Tuhan tangkap aja deh, masukin aku ke penjara aja, karena aku capek kayak begini. Teriakan itu bak doa yang terjawab. Beberapa kali ia pun tertangkap oleh pihak berwajib. Lagi nyuntik, habis nyuntik saya udah pakainya udah tinggi banget. Dibawa ke kantor polisi. Di dalam penjara, sejenak ia dapat berhenti dari kebiasaannya. Namun dengan alasan hanya pemakai, beberapa bulan kemudian ia pun dibebaskan. Kondisi saya itu udah nggak pemakai. Saya istilahnya udah pulih lah. Pulih dalam narkoba. Cuman saya pikir gini, saya nggak punya pegangan. Ada pilihan 2 bus. Ada 70 East, itu arah pulang. Bus yang sama, 70 West. Itu ke tempat bandar saya gitu. Saya punya pilihan di kondisi saya yang seperti itu. Saya mau pulang dengan kondisi saya yang sudah nggak make, atau saya mau balik lagi dengan kondisi saya yang masih di 0.0 gitu. Saya lagi sehat pikirannya padahal, cuma saya nggak. Alasannya apa saya harus balik ke rumah? Nggak ada. Pertama udah pasti ditolak, pasti ditanya-tanya yang enggak. Terus akhirnya saya balik lagi ke tempat sana. Yang memutuskan sana saya merasa diterima. Saya merasa itu kayaknya jalan gue gitu. Keputusan yang ia ambil ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Sebuah rencana telah disiapkan untuknya saat ia memulai aksinya kembali. Saya jualan, terakhir keadaannya lagi panas. Banyak polisi segala macam. Orang lain nggak berani jualan. Saya tetap jualan. Duitnya saya ambil, kita jalan berarahan lawan gitu. Saya ke arah sini, dia ke arah sini. Saya hitung duit. Freeze! Put your hands up! What my fault? I saw you dealing with that guy. Mana buktinya? Pas saya nengok ke kiri, ternyata orang yang transaksi sama saya lagi di tembok juga begini diperiksain sama polisi kan. Di pengadilan itu, Michael divonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan harus dideportasi ke Indonesia. 7 tahun ke Amerika, pulang cuman bawa duit $120. Saya cuma berharap orang udah gak kenal lagi lah Michael. Saya pikir saya bakal dihakimi lagi. Adik saya teman pelok saya, dia terima saya apa adanya gitu. Dia nangis cuma, Koko, I miss you. Padahal dia tahu saya mengecewakan. Saya cuma sadar di satu titik kalau yang semua hal yang saya takutin itu ternyata enggak. Keluarga saya nggak pernah mengucilkan saya. Keluarga saya itu mengasihi saya. Itu hal yang di luar dari dugaan saya.
Ketika kehidupan keluarga Mike mulai pulih, godaan dari narkoba itu ternyata kembali menghampirinya. Dia bilang, Mike, kita jalan yuk, isi bensin. Pakai mobil dia keluar. Ternyata dia hanya saya belum tahu lagi. Pikir setelah setahun lama nggak pakai sekali mah nggak bakal kenapa-napa. Dan saya memang nggak punya pegangan, nggak tahu apa yang harus saya lakukan untuk tujuan hidup saya. Kebiasaan buruk Michael akhirnya diketahui oleh sang adik yang kemudian meminta bantuan kepada sebuah panti rehabilitasi untuk membawa Michael. Nggak lama kita datang untuk jemput Michael. Tiba-tiba ada 4 orang ini nongol, bilangin saya, nasehatin saya. Terus dia bilang, aduh lu jangan banyak ngomong deh. Dia nggak mau dibawa. Kalau gue nggak mau, lu mau apa? Ya udah, akhirnya kita tetap berusaha supaya tidak terjadi kontak fisik, walaupun dia harus dipaksa. Kepergiannya ke tempat pemulihan itu membuat Michael merasa dihianati oleh keluarganya. Amarahnya pun memuncak. Saya benci semua orang. Kalau saya harus dipaksa dibawa masukin ke panti rehab, karena saya tahu kalian nggak mau menerima saya. Karena saya tahu kalian benci sama saya. Karena saya tahu kalian mau menyingkirkan saya. Dalam amarahnya, ia tak dapat berbuat apa-apa. Yang membuat saya terus nggak bisa tidur karena saya mau keluar dari tempat itu. Dia bilang gini, kunci satu-satunya kamu keluar dari tempat ruangan isolasi ini, kalau kamu sudah menghafal firman Tuhan. Dia kasih saya Hagai, pasal 1, pasal 2. Kita bilang, ngapain kita ngerjain kamu? Saya juga hafal kok. Saya mulai baca Hagai itu, saya hafalin. Lama-lama kasihkan. Saya merasa ada sesuatu yang baru masuk itu. Ada sesuatu kayaknya ketenangan. Saya mulai ngerasain gini. Yang salah bukan dari luar. Yang salah tuh saya. Kalau Tuhan itu panjang sabar. Saya udah ditolong begitu banyak. Saya baru sadar kalau Tuhan ini selalu ada buat saya. Tuhan sendiri yang bicara, bilang seperti ini. Mike, mereka itu mengasihi kamu. Makanya kamu ada di sini. Mike, aku itu mengasihi kamu karena aku mau kamu mengenal aku. Kasih Tuhan yang ia rasakan malam itu membuatnya semakin mengerti tujuan hidupnya. Aku baru tahu tujuan hidup aku apa. Aku hidup semuanya cuma buat Tuhan. 6 bulan ia berada di tempat itu membuatnya sadar akan kesalahannya di masa lalu. Kini dia telah bebas dari jerat narkoba. Bahkan kini hidupnya ia gunakan untuk membantu banyak anak-anak muda agar terlepas dari jerat narkoba. Sejak Michael udah bertobat, banyak berubah sekali ya sama saya juga. Ada perhatian, dan dia pergi kerja juga sekarang selalu cium saya ya. Saya cuma bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat baik. Perubahan-perubahan yang terjadi ya cukup banyak ya. Betapa dia tuh apa ya istilahnya menghabiskan waktunya di dalam pelayanan, juga di dalam persekutuan. Ya saya pikir dia sudah ada di tempat yang benar. Kehidupan saya sendiri sudah nggak pakai narkoba, jauh daripada narkoba. Bahkan sekarang ini saya melayani banyak anak-anak muda yang sedang terlibat narkoba. Dan Tuhan percayakan saya di tempat ini, dan saya percaya ini rencana Tuhan buat saya sendiri. Dan yang saya mau ucapin, Tuhan makasih. Tuhan tuh baik banget buat saya.